Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dipersilakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari tentang teks prosedur. Kemudian kita juga belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Anak-anak semua, di beberapa waktu ini kita sering menjumpai makanan-makanan yang viral. Akhirnya banyak yang jual, ya kan? Banyak yang jual. Contohnya seperti seblak. Akhirnya banyak penjual memanfaatkan momen keviralan makanan itu. Tapi dari penjual satu dan penjual yang lain itu kenapa ada yang laris, ada yang tidak? Kira-kira tahu nggak alasannya kenapa? Ya, benar, tepat sekali. Pelayanannya dan juga rasa makanannya. Mungkin dalam proses memasaknya mungkin ada yang belum tepat. Ya kan? Ada yang kurang. Bumbunya mungkin ada yang kurang. Terus mungkin kurang garam, jadi rasanya nggak sama. Nah, itulah contoh jika kita tidak mengikuti langkah-langkah yang tepat dalam membuat sesuatu. Nah, di hari ini, minggu ini kita akan belajar tentang menulis teks prosedur. Oke? Kalian kira-kira sudah paham apa betul dari pelajaran yang kemarin, apa belum? Dari pelajaran yang kemarin? Coba tanya ke teman sebelahnya, kira-kira sudah tahu belum? Apa itu teks prosedur? Ayo. Teman sebelahnya. Ayo. Ayo, ada yang tahu nggak? Adalah teks yang sering digunakan dalam contohnya suatu resep masakan atau penggunaan alat elektronik. Itu ya. Nah, di hari ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah urutan menulis teks prosedur. Oke. Tujuan di pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat membuat teks prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Adapun langkah-langkah dari teks prosedur yaitu yang pertama, menentukan jenis teks prosedur yang akan kita buat. Kita tentukan dulu jenis teks prosedur yang akan kita buat. Terus yang kedua, menentukan topiknya. Yang ketiga, menentukan judulnya. Terus yang keempat, mengumpulkan sumber informasi. Kemudian, mengembangkan informasi dan menyusun teks prosedur. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu menentukan jenis teks prosedur. Nah, ini kita sudah belajar ya kemarin jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur menggunakan atau mengoperasikan sesuatu, misalkan dalam alat elektronik. Terus yang kedua, membuat sesuatu, resep masakan atau mainan atau apapun itu.
terus kemudian melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, menentukan topik. Nah, menentukan topik ini berarti kita sudah menentukan jenis teks prosedur. Misalnya kita memilih dalam membuat sesuatu, berarti topiknya juga harus berhubungan dengan membuat. Misalnya kita membuat minuman, atau membuat suatu benda, atau membuat mainan, atau membuat resep masakan. Kemudian yang ketiga, menentukan judulnya. Nah, tadi misalnya kita sudah menentukan topiknya. Kemudian setelah itu kita menentukan judulnya. Berarti judul misalkan membuat nasi goreng, misalkan, atau yang lainnya. Nah, setelah kita menentukan judulnya, baru kita mengumpulkan sumber informasinya. Supaya kita tahu, mengumpulkan sumber informasinya. Misalkan bisa membaca buku resep, atau melihat channel YouTube, atau melihat dari Google, dan bertanya dengan orang yang berpengalaman, atau mungkin bertanya dengan ibunya, atau tantenya yang biasa membuat nasi goreng, resepnya apa. Tuh. Kemudian setelah itu mengembangkan informasi. Nah, setelah itu mengembangkan informasi, kita mencari informasi tentang cara membuat nasi goreng. Kita akan berusaha mengembangkannya, misalkan dengan cara menyiapkan bahan dan alat. Kemudian memahami langkah-langkah pembuatannya. Setelah kita siapkan alatnya, bahannya, kita harus memahami langkah-langkahnya. Yang terakhir kemudian kita mencoba untuk membuatnya. Langkah selanjutnya yang keenam yaitu menyusun teks prosedur. Nah, ini di lampiran ini contohnya kita membuat nasi goreng. Di sini dijelaskan tujuannya. Kita jelaskan dulu, kita tulis tujuannya. Nasi goreng adalah makanan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang nikmat, nasi goreng merupakan menu makanan yang mudah sekali untuk dibuat di rumah. Kamu tertarik untuk membuatnya sendiri di rumah? Yuk kita ikuti langkah-langkah ini supaya nasi goreng yang kamu buat rasanya enak. Oh iya. Amal soleh perhatiannya semua. Kita tepuk semangat ya. Biar nggak bosen, nggak ngantuk. Ayo kita mulai. Bisa ya? Bisa apa tidak? Kemarin sudah kita lakukan kan? Ya, 1, 2, 3 kita mulai. Tepuk semangat. 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 Masih ada yang kurang semangat. Kita ulangi lagi. Tepuk semangat. 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 Udah ya? Sudah terkumpul? Boleh minum, Mbak. Kita lanjutkan lagi. Kemudian bahan-bahan dan alat yang kita siapkan. Alat-alat yang harus kita siapkan adalah cobek, penggorengan, lalu spatula untuk mengaduk. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkahnya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk memasak nasi goreng. Yang pertama, haluskanlah cabai, bawang putih, dan bawang merah sampai lembut. Setelah itu panaskan minyak goreng.
Tuangkan semua bumbu yang halus tersebut dan tumis sampai tercium bau wangi. Perhatikan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya menulis resepnya seperti ini. Selanjutkan masukkan telur dan aduk-aduk hingga matang. Nah, ini merupakan kalimat saran ya, disuruh mengaduk semuanya terus hingga matang. Kemudian masukkanlah nasi dan aduk-aduk sampai merata sempurna. Baru kemudian masukkanlah garam, kecap dan bumbu penyedap, juga daun bawang. Aduk-aduk lagi sampai merata dan kita cicipi rasanya. Jika rasanya sudah pas, maka sajikanlah nasi goreng ke atas piring. Kemudian struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Kita tulis juga kesimpulannya. Tidak sulit bukan membuat sepiring nasi goreng yang enak. Kamu hanya perlu menyiapkan semua bahan dan alat yang sudah disebutkan dan masak sesuai dengan panduan yang ada. Paham ya kira-kira? Kalian tadi sudah belajar tentang? Sudah paham ya langkah-langkahnya? Baiklah. Atas perhatian kalian semua, Ibu ucapkan terima kasih dan syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga ilmunya hari ini dapat bermanfaat di kehidupan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.